Sekarang aku lagi di pantai di belakang rumahku dan aku ingin menunjukkan kepada kalian salah satu makanan kesukaanku yang ada di pantai ini. Nah, lubangnya itu kayak gini, ada cekung-cekungnya, dan ketika aku ambil dengan teknik patuk ayam ya kita sebutnya itu, karena seperti ayam yang mematuk makanannya itu dengan menggali lubang seperti ini, dan dapat satu aku, dan masih ada lagi berikutnya. Selanjutnya yang kedua dapat lagi, dan ini dia. Lalu yang ketiga, memang sebenarnya ini kalau pertama kali kita jalan-jalan ke pantai sulit ya untuk membedakan yang mana yang ada isi remisnya, nah ini, ataupun yang tidak. Aku udah dapat 4. Masih banyak lagi di sini, soalnya di pantaiku ini memang agak sepi, jadi jarang diganggu sama orang lain. Nah, aku lagi mencarinya, dapat lagi satu. Selain ada remis ini, juga banyak sih sebenarnya yang hewan-hewan lain yang biasa aku masak juga. Cuman memang yang ini nih mengambilnya lebih gampang karena adanya di dekat pasir. Kalau yang lain itu biasanya harus itu di karang, di pinggir-pinggir laut itu juga biasa ada remisnya yang lebih besar-besar. Cuman sekarang aku pengen ambilnya yang sedikit aja. Aku nggak pengen langsung masak aja sih, kayaknya rencananya ini yang kecil aku masukkan. Ya sebenarnya aku nggak ingin langsung dimasak, aku pengen pelihara di dalam mangkok biar awet ya, biar mereka itu nggak membusuk. Soalnya di tempatku ini kan memang sangat kampung, tidak ada listrik dan tidak ada kulkas untuk menyimpan makanan-makanan segar. Jadi semuanya itu remisnya harus dibiarkan hidup agar aku dapat menyimpannya lebih lama dan dimasak mungkin sekitar 1 minggu kemudian ya. Ini pantai yang ada di tempat belakang rumahku, bisa kalian lihat kan masih sangat sepi dan tidak banyak orang. Ini aku lagi mencari, tidak ada. Yang itu tadi ternyata bohongan, itu fake juga. Nah yang ini ada, yang ini real ya, yang beneran ini ada. Yang ini aku pengen lihat ada nggak ya, ada ternyata. Dan yang satu ini ya kecil sih, yang kecil ini kita simpan aja ya biar mereka itu bisa membesar dan kita ambil kapan-kapan. Jadi ini nih kayak udah punya peliharaan aku aja, soalnya orang lain yang nggak ada yang ngambil di sini. Soalnya kayak pantai pribadi sih ya, ya kayak memang pantai pribadi yang adanya itu di kampung banget, yang orang-orang itu tidak banyak. Jadi barang yang kecil-kecil ini aku pelihara biar udah besar, biar dapat dimasak. Dimasaknya itu pakai sambal asam, itu enak banget ya, dibikin gulai remis itu rasanya enak banget dan aku suka. Nah ini ada lagi yang besar-besar, aku suka ya yang besar-besar ini. Bisa kalian lihat itu udah banyak aku dapat, kayaknya udah kenyang ya kalau untuk makan ini. Ini lagi. Nah ini dapat lagi. Ini teknik patuk ayam ya aku bilangnya, karena memang gayanya itu seperti ayam yang mematuk ya. Sebenarnya orang nggak ada nama tekniknya, ini sih sebenarnya sembarangan aku aja bilangnya teknik patuk ayam. Lagi aku cari lagi, masih ada, masih satu. Selanjutnya aku ingin menggunakan teknik cakar ayam ya, cakar-cakar kayak gini. Teknik cakar ayam ini memang kita tidak perlu melihat cekungan-cekungan pada pasirnya, dan kita hanya mencakar-cakar seperti ini dan kita melihat di mana letaknya. Ini tadi satu kecil. Kemudian aku ingin coba lagi mencakar-cakar ayam dengan teknik cakar ayam ya. Yang tadi namanya patuk ayam, yang satu ini cakar ayam. Perlu diingat ini nama tekniknya, karena ini teknik yang biasa sering aku gunakan ketika lagi kecil. Cuman hasilnya memang enggak seberapa, karena memang teknik ini dipakai kalau kita belum terlalu pandai ya untuk menentukan mana lubangnya. Ini tadi ada satu, kemudian aku cari-cari lagi mana dia.
Tekniknya ini memang agak sulit. Ini yang kedua. Nah, aku pengen cari-cari lagi dan aku dapat satu, ya ini. Dan ini kaki burung yang juga mencari remis seperti aku. Mereka itu pandai ya, seperti manusia juga bisa menggali remis dengan teknik patuk ayamnya itu tadi ya. Nah, ini yang salah satunya yang masih sisa-sisa mereka. Sekarang sudah selesai, aku ingin memasukkannya ke dalam wadah di dalam mangkuk, tapi ini bukan mangkuk ya namanya, ini namanya gelas. Aku pakai gelas aja karena kalau pakai mangkuk itu nanti kebesaran, jadi percuma, itu terlalu banyak memakan tempat. Jadi aku masukkan satu-satu, masukkan. Setelah semuanya penuh, aku akan bawa ini ke tepi laut. Di tepi laut ini hendak aku bersihkan. Curah dulu di sini, kemudian ditimang-timang biar mereka itu jadi manja ya. Jadi biar enggak stres, itu harus diperlakukan dengan cara baik-baik. Kemudian aku tambah pasir dulu ya, aku masukkan pasir dulu biar tempat mereka bersarang. Mereka ini kan bersarangnya di pasir, jadi kalau aku kasih pasir dan air, mereka itu nanti akan masuk ke dalam pasirnya, dan pada akhirnya mereka akan hidup di dalam gelas ini. Aku masukkan pasirnya sedikit-sedikit, aku bersihkan gelasnya juga. Kemudian baru aku masukkan remisnya satu-satu, pelan-pelan biar mereka nggak pecah ya. Ini karena remis ini kan gampang sekali pecah, jadi itu nggak bisa sembarangan aku masukkannya. Masukkan. Sudah selesai. Aku ingin bawa dia di tempat yang teduh biar tidak kepanasan. Aku pikir remis ini juga seperti manusia, mereka nggak suka sinar matahari yang panas, makanya mereka bersembunyi di dalam pasir. Seperti manusia juga kan, yang senang kalau panas-panas itu bersembunyi di dalam rumah. Karena mungkin mereka ini udah putih ya warnanya, bisa kalian lihat. Terus mereka juga takut menjadi gelap gitu kulitnya, kulit cangkangnya itu menjadi gelap ketika terlalu dekat dengan sinar matahari. Dan itu adalah sapi yang kalian dengar berbunyi beberapa kali tadi, itu peliharaanku dan ada anaknya juga. Dan ini adalah pulau kecil yang ada di depan rumahku, dan itu adalah hasil tangkapan aku tadi. Nah, bisa kalian lihat kan hasilnya. Ini perlu beberapa waktu sebenarnya agar mereka mulai bergerak dan menyelam di dalam pasirnya untuk hidup seperti biasanya ketika mereka berada di pantai. Bisa kalian lihat itu udah ada mulai yang gerak-gerak sedikit-sedikit ya. Nah, itu udah ada yang terbenam. Nah, itu bergerak perlahan-lahan, mereka bergerak masuk ke dalam pasir. Mereka ini kalau disimpan di dalam ini hidup untuk waktu yang lama ya. Karena mereka ya selama masih ada makanannya, itu mereka akan aman-aman aja. Ini bisa kalian lihat di atas ini juga udah ada yang mulai bergerak. Sedikit-sedikit gerakannya lambat, jadi videonya ini aku cepatkan ya biar kalian nggak capek untuk menontonnya. Karena aku cepatin jadi biar mereka geraknya itu cus gitu ya masuk ke dalam. Dan mereka masih bergerak saja, agak perlu lama, mungkin sampai sore ya baru semuanya itu masuk di dalam pasir untuk istirahat di tempat mereka masing-masing. Karena enggak semuanya itu yang sudah gerak sekarang, ada beberapa yang masih diam aja, yang masih tertutup cangkangnya yang bisa kalian lihat. Juga beberapa udah masuk ke dalam pasir, udah terbenam. Ini aku perlihatkan lebih dekat, itu ya bentuk yang cangkangnya terbuka dan mau terbenam. Dan ini ada juga yang masih belum terbenam. Nah, itu aja ya mungkin videoku tentang remisnya ini. Dan bisa kalian lihat itu adalah sapiku tadi. Di belakang sapi itu ada anaknya. Anak dan ibunya itu sedang bersantai menikmati siang hari. Mereka ini berbeda ya sama remis yang tidak suka panas. Kalau sapi-sapi ini kayaknya suka panas-panas, jemur-jemuran kayak turis-turis asing. Nah, itu aja ya video dari aku. Sampai jumpa.